Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Nuryanto dari Program Studi Ilmu Komunikasi. Saya akan menjelaskan salah satu teori yang berkaitan dengan eh, teori dari Abraham Maslow dan beserta contohnya. Baik, langsung saja. Ya, menurut teori Abraham Maslow, setiap manusia memiliki kebutuhan yang harus ia penuhi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Abraham Maslow, kebutuhan ini menjadi landasan motivasi segala perilaku manusia. Setiap tindakan yang kita lakukan dilatari dengan kebutuhan tertentu yang harus kita penuhi. Pada tahun 1943, seorang tokoh psikologi humanistik Abraham Maslow memaparkan teori penting berkaitan dengan hierarki kebutuhan manusia di jurnal Psikologi Review. Menurut Maslow, seorang manusia harus memenuhi kebutuhannya yang paling rendah, barulah naik ke jenjang yang lebih tinggi, dan seterusnya hingga ia bisa mengaktualisasikan diri. Artinya, nyaris mustahil seorang manusia sampai di posisi kebutuhan paling tinggi, yaitu aktualisasi diri sebelum ia menuntaskan kebutuhan dari jenjang yang rendah terlebih dahulu. Sebagai misal, posisi kebutuhan paling dasar menurut Maslow adalah kebutuhan fisiologis. Di antaranya adalah kebutuhan sandang dan pangan. Jika kebutuhan makanan dan pakaian sudah terpenuhi, barulah ia memikirkan kebutuhan akan rasa aman. Misalnya kebutuhan rasa aman dari kriminalitas, waspadaan terhadap penyakit, dan sebagainya. Nah, berikut ini teori 5 hierarki kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow sebagaimana dikutip dari uraian teori Abraham Maslow yang diterbitkan. Yaitu yang pertama ada kebutuhan fisiologis, psikologi atau psychological needs. Kebutuhan mendasar manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya demi bertahan hidup. Kebutuhan fisiologis ini misalnya adalah kebutuhan akan makanan, minuman, tidur, dan sebagainya. Seseorang tak akan mencari kebutuhan yang lebih tinggi, misalnya mengejar konsep kebahagiaan dalam kebutuhan fisiologisnya terpenuhi. Kebutuhan fisiologis ini merupakan aspek survival yang harus dipenuhi. Berbeda halnya dalam masyarakat kaya, bisa jadi makanan mahal sudah menjadi gaya hidup, bukan lagi sebagai memenuhi pemenuhan kebutuhan fisiologis semata. Yang poin kedua adalah kebutuhan rasa aman. Setelah kebutuhan fisiologisnya terpenuhi, barulah muncul kebutuhan jenjang berikutnya, yaitu kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan tingkat kedua dalam teori Maslow ini meliputi keamanan dan bahaya fisik dan emosional. Contohnya, kebutuhan akan rasa aman ini adalah kebutuhan rasa aman yang pada daya yang mengancam, seperti perlindungan dari kriminalitas, penyakit, bencana alam, dan aman dari perlindungan dan sebagainya. Untuk poin ketiga, ada kebutuhan sosial. Kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan sosial, di mana kasih sayang kebutuhan ini mencangkup dorongan rasa dibutuhkan orang lain, kebutuhan untuk dicintai, memiliki pasangan, bersosialisasi di masyarakat, dan sebagainya. Kebutuhan sosial ini baru bisa tercapai jika seseorang sudah terpenuhi dua kebutuhan sebelumnya, yaitu kebutuhan akan rasa aman dan kebutuhan fisiologisnya. Lalu yang poin selanjutnya adalah kebutuhan penghargaan. Setelah kebutuhan sosialnya terpenuhi, muncul kebutuhan selanjutnya, yaitu kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan penghargaan ini
merupakan pemenuhan ego untuk meraih prestis. Contoh kebutuhan akan penghargaan ini menurut Maslow adalah kebutuhan akan status, pengakuan, serta reputasi, martabat, bahkan dominasi. Poin yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Puncak kebutuhan manusia adalah kebutuhan akan aktualisasi diri, yaitu keinginan untuk mengoptimalkan potensi dirinya. Semisal seseorang yang bercita-cita menjadi guru berhasil dan mencapai profesi yang ia inginkan. Pada saat bersamaan, ia mengembangkan dirinya agar bisa menjadi guru yang profesional dan terus mengoptimalkan potensi mengajarnya. Hal ini yang dikenal sebagai aktualisasi diri, yaitu pemenuhan potensi dirinya mulai dari sisi cita-cita, keinginan, kreativitas, dan kematangan mental untuk bertanggung jawab terhadap pilihan yang ia putuskan sendiri. Itu paling yang bisa disampaikan dari menurut teori Laswell. Untuk pertanyaan yang kedua, saya akan menerangkan tentang pertanyaan yang kedua, masalah dari perusahaan dan cara bagaimana bagaimana caranya untuk menghadapi masalah yang ada di suatu perusahaan, yakni PT Masterindo Jaya Global Indonesia mengalami hambatan dalam penyampaian informasi dan data kerja antar divisi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana hambatan komunikasi horizontal PT Masterindo Jaya Global Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian ini memilih 9 supervisor dari seluruh divisi yang terdapat di PT Masterindo Jaya Global Indonesia. Sebagaimana informasi dalam penelitian ini dan hasil penelitian ini menunjukkan hambatan komunikasi horizontal yang terjadi pada PT Masterindo Jaya Global Indonesia. Aliran komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam organisasi. Dalam organisasi tidak boleh ada hambatan komunikasi yang mengganggu penyampaian informasi antar anggota organisasi atau hambatan komunikasi menjadi suatu masalah pokok dalam organisasi. Semakin besar organisasi, semakin kompleks permasalahan komunikasi di dalamnya. Tidak terkecuali pada PT Masterindo Jaya Global Indonesia. PT Masterindo Jaya Global Indonesia adalah salah satu perusahaan yang bergerak pada bidang produksi isolasi, perform poly, cell, dan plastic injection. Pemilik PT Masterindo Jaya Global Indonesia menyerahkan perusahaan ini kepada pihak profesional untuk dikembangkan. Sayangnya, selama 10 tahun perusahaan ini tidak mengalami perkembangan yang berarti. Kepimpinan perusahaan tidak melakukan kontrol kerja dan jarang sekali datang ke pabrik untuk melakukan pengawasan. Hal ini menyebabkan para karyawan bekerja tanpa kontrol dan tanpa pengawasan. Perusahaan ini dalam melakukan aktivitasnya, aktivitas bisnisnya memiliki alur kerja yang melibatkan 9 divisi yang berbeda dari awal hingga akhir.
dimulai dari divisi marketing yang akan berhubungan langsung dengan customer, hingga divisi gudang yang akan mengirim hasil produksi kembali kepada customer. Dalam proses ini, perusahaan seringkali mengalami hambatan komunikasi internal, di mana seringkali terjadi salah paham di antara para karyawan yang berbeda divisi kerja. Komunikasi horizontal antara karyawan PT Masterindo yang tidak berjalan dengan lancar menyebabkan terhambatnya kinerja perusahaan. Banyak kesalahan informasi dari salah satu divisi ke divisi lainnya, mulai dari tanggal pengiriman, jenis barang, dan sebagainya. Hal ini juga yang sangat menghambat kinerja perusahaan, yang membuat banyak customer kecewa dengan cara kerja perusahaan tersebut. Komunikasi yang tidak baik antar divisi menyebabkan supply ke customer sering terhambat. Pada akhirnya, nama perusahaan yang menjadi buruk di mata customer yang kecewa. Sistem kerja sudah diatur dengan baik, tetapi individu-individu di dalamnya masih banyak yang salah informasi. Masalah komunikasi karyawan ini masalah perusahaan global Indonesia, yang maksudnya yang perlu dievaluasi. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting, di mana melalui komunikasi yang efektif di antara anggota-anggotanya dapat membantu tercapainya tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi memerlukan proses komunikasi. Proses komunikasi memungkinkan anggota organisasi bertukar informasi dengan menggunakan suatu bahasa atau simbol-simbol yang biasa digunakan untuk mengorganisasikan suatu hal. Untuk hambatan komunikasi horizontal, yakni komunikasi tidak selamanya berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan. Apabila seseorang mengirimkan pesan-pesan itu tidak memiliki makna, makna tersebut ada dalam benak pengirim dan penerima pesan untuk dapat saling memahami. Pengirim dan penerima pesan harus memiliki pengertian yang sama mengenai kata, gerak badan, dan nada suara ataupun simbol-simbol lain. Ada banyak hal yang dapat mengganggu kita untuk berkomunikasi secara efektif. Selanjutnya, komunikasi dikatakan berhasil hanya jika penerima memahami pesan seperti yang dimaksud oleh pengirim. Gangguan merupakan faktor yang mempengaruhi pengiriman pesan yang jelas dan akurat. Adapun teori sistem di dalam perusahaan ini, yaitu dalam teori sistem, organisasi dipandang sebagai salah satu dari sejumlah elemen yang saling tergantung. Di dalam organisasi sebagai sistem terdapat bagian-bagian penting. Bagian-bagian tersebut merupakan konfigurasi yang disebut sebagai sistem organisasi. Semua bagian itu saling berhubungan dan berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Bagian-bagian penting organisasi sebagai sistem adalah yang pertama ada individu dan kepribadian setiap orang dalam organisasi. Yang kedua, struktur formal. Yang ketiga, pola interaksi informal. Yang keempat, pola status dan peranan yang menimbulkan pengharapan-pengharapan. Untuk yang terakhir, lingkungan visi pekerjaan. Scott selanjutnya menyatakan bahwa konsep sistem berfokus pada pengaturan bagian-bagian hubungan antara bagian-bagian dan dinamika hubungan tersebut yang menumbuh kesatuan dan keseluruhan dalam organisasi.
salah satu karyawan yang bekerja di PT Global Jaya Masterindo ini menyebutkan bahwa ia berusaha menyelesaikan kendala-kendala yang ia temukan di lapangan. Bila tidak dapat dilaksanakan, ia akan melakukan meeting dengan pihak-pihak yang terlibat. Ia juga mengungkapkan kalau tingkatannya dikomunikasikan dan dimeetingkan langsung, dan pada akhirnya menghambat kinerja divisi-divisi lain yang berhubungan dengan divisi tersebut, seperti yang diungkapkan oleh salah satu karyawan tersebut. Di sini ada beberapa divisi yang berada di perusahaan ini, yaitu ada divisi penjualan, ada divisi purchasing, divisi quality control, ada divisi accounting and finance, divisi maintenance, dan divisi gudang. Berhubungan dengan temuan data hasil observasi yang telah dilakukan peneliti, PT Masterindo Jaya Global Indonesia dalam menganalisis dan menginvestasikan hasil penelitian ini, meneliti menggunakan sistem horizontal, yakni antara karyawan, terutama pada situasi organisasi yang kompleks, di mana koordinasi kerja dan penyelesaian masalah sangat dibutuhkan. Komunikasi horizontal juga memberikan kemudahan dalam berbagi informasi, di antaranya karyawan, dan memungkinkan para karyawan saling memberikan dukungan dalam pekerjaan. Selain itu, komunikasi horizontal juga merupakan salah satu saluran komunikasi formal untuk menyelesaikan masalah dan konflik di antara para karyawan. Hambatan komunikasi horizontal sendiri, yaitu di dalam sebuah organisasi merupakan hal yang tidak kalah penting dibandingkan dengan arah aliran komunikasi yang lainnya. Dari kebutuhan akan kepuasan komunikasi di antara para pekerja, sehingga interaksi horizontal di antara pekerja sama pentingnya dengan komunikasi ke bawah di dalam sebuah di dalam pencapaian tujuan organisasi. Seperti yang diungkapkan Mas Muh, bahwa aliran komunikasi horizontal adalah aliran komunikasi yang paling kritis. Aliran komunikasi horizontal yang paling banyak sekali mengalami hambatan. Menurut Winsor, hambatan merupakan faktor yang mempengaruhi pengiriman pesan yang jelas dan akurat. PT Jaya Global Indonesia ini memiliki hambatan, yaitu hambatan bahasa yang peneliti di sini disebabkan yakni perbedaan spesialisasi kerja atau latar belakang divisi. Hambatan bahasa ini dialami oleh divisi purchasing dengan divisi maintenance. Divisi maintenance ini adalah divisi berhubungan dengan bidang permesingan, sedangkan divisi purchasing berhubungan dengan bidang ekonomi. Perbedaan divisi yang signifikan ini menghambat pertukaran informasi antara divisi purchasing dan divisi maintenance dalam memaknai suatu kata. Hambatan yang terakhir adalah persepsi di antara supervisor dalam penelitian. Dalam kasus ini di PT Masterindo Jaya Global Indonesia, supervisor memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap supervisor lainnya. Persepsi mereka kepada supervisor divisi lain ini akhirnya menghambat komunikasi horizontal perusahaan
Secara selektif di PT Masterindo Jaya Global Indonesia muncul karena para supervisor dalam proses komunikasi secara selektif melihat dan mendengar berdasarkan kebutuhan, motivasi, pengalaman, latar belakang, dan karakteristik pribadi mereka yang lain. Untuk kesimpulannya, dari perusahaan tersebut, dari PT Masterindo Jaya Global Indonesia, komunikasi horizontal merupakan jenis komunikasi yang sangat penting bagi sebuah perusahaan, di mana di dalam komunikasi horizontal, para karyawan yang berada dalam satu hierarki yang sama saling bertukar informasi dan berkoordinasi untuk mencapai kelancaran kerja. Komunikasi horizontal PT Masterindo Jaya Global Indonesia dijalankan oleh 9 divisi berbeda, yaitu divisi marketing, PPIC, penjualan, purchasing, accounting and finance, quality control, maintenance, dan personalia, general affair, dan gudang. Komunikasi horizontal yang menghambat menyebab sistem perusahaan yang menghambat PT Masterindo Jaya Global Indonesia ini mengalami berbagai macam hambatan yang akhirnya mengganggu sistem perusahaan. Melalui berbagai macam hambatan yang akhirnya mengganggu sistem perusahaan, dilakukannya observasi dan wawancara yang dilakukan kepada 9 supervisor tersebut. Dari keseluruhan divisi PT Masterindo Jaya Global Indonesia, hambatan komunikasi horizontal yang ditemukan dalam perusahaan ini yakni meliputi hambatan geografis, hambatan bahasa, dan presisi dan penyaringan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertanyaan yang kedua. Bila ada kata-kata yang kurang dalam penjelasan ini, mohon untuk dimaklumi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.